Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah, karena untuk pertama kalinya diikuti 48 tim. Secara logika, kuota yang makin besar harusnya bikin negara-negara besar jauh lebih mudah lolos. Tapi sepak bola selalu punya cara buat ngasih drama. Di tengah peluang yang makin terbuka, justru ada beberapa negara dengan sejarah kuat dan reputasi global yang kembali gagal tampil. Kegagalan pertama datang dari Denmark. Padahal tim ini sebenarnya lagi ada di masa emas. Mereka sempat tembus semifinal Euro 2020 dan punya banyak pemain inti di klub-klub top Eropa. Nama seperti Christian Eriksen masih jadi otak permainan. Sementara lini depan diisi striker muda tajam Napoli, Rasmus Højlund. Secara kualitas skuad, Denmark harusnya bisa lolos langsung. Tapi mereka kecolongan oleh Skotlandia di fase penentuan. Lalu petaka datang di babak playoff ketika mereka kalah adu penalti dari Republik Ceko. Kegagalan ini terasa sangat menyakitkan karena generasi Denmark sekarang berada di puncak usia emas. Dari Afrika, kegagalan besar datang dari Nigeria. Nigeria adalah contoh klasik tim penuh talenta tapi nggak stabil secara organisasi. Dalam satu dekade terakhir, mereka selalu melahirkan pemain top Eropa. Di lini depan ada striker kelas dunia Victor Osimhen dan winger tajam Ademola Lookman. Secara kualitas individu, skuad ini sebenarnya sangat layak tampil di Piala Dunia. Tapi masalah mereka ada di federasi. Bayangin, dalam satu siklus kualifikasi, mereka ganti pelatih sampai 4 kali. Jose Peseiro pergi setelah kontraknya habis, digantikan Vini Di George yang cuma bertahan 5 minggu. Setelah itu, Augustin Eguavoen masuk sebagai interim. Lalu akhirnya Eric Chelle ditunjuk pada Januari, tapi tetap gagal membalikan keadaan. Pergantian pelatih, konflik internal, dan manajemen yang berantakan bikin potensi besar Nigeria nggak pernah benar-benar menyatu. Tim besar berikutnya yang absen adalah Kamerun. Mereka tersingkir oleh Kongo di semifinal ronde kedua kualifikasi Afrika. Hasil ini cukup mengejutkan karena Kamerun punya sejarah Piala Dunia yang sangat kuat. Sejak debut pada 1982, mereka bisa dibilang langganan tampil dan bahkan pernah mencetak sejarah saat mencapai perempat final Piala Dunia 1990. Mereka juga masih tampil di edisi 2022, jadi kegagalan kali ini terasa seperti kemunduran besar. Akibatnya pemain penting seperti Bryan Mbeumo dan Carlos Baleba harus absen dari panggung terbesar sepak bola dunia. Kisah paling tragis jelas datang dari timnas Italia. 4 kali juara dunia ini resmi absen untuk ketiga kalinya beruntun setelah gagal di 2018 dan 2022. Ini kejadian yang dulu hampir nggak kebayang. Tim yang menjuarai UEFA Euro 2020 kini kembali ke masa kelam. Italia dulu dikenal sebagai negara dengan budaya taktik paling matang, dengan pelatih top seperti Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, dan Massimiliano Allegri. Liga mereka juga pernah didominasi klub-klub raksasa seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan yang merajai Eropa di era 90-an sampai 2000-an. Tapi dalam satu dekade terakhir, fondasi itu perlahan runtuh. Regenerasi berjalan lambat dan gak ada lagi sosok ikonik seperti Francesco Totti, Alessandro Del Piero, atau Fabio Cannavaro. Kekalahan di playoff dari Bosnia jadi simbol betapa rapuhnya Italia saat ini. Bahkan masalah stadion dan infrastruktur juga ikut memperburuk situasi. Nama terakhir adalah Chile. Dengan format baru 48 tim, zona CONMEBOL punya 6 tiket langsung dan 1 tiket playoff. Artinya 7 dari 10 negara punya peluang tampil di Piala Dunia. Secara teori ini salah satu jalur kualifikasi paling ramah. Tapi ironisnya, Chile justru jadi juru kunci klasemen dengan hanya 11 poin. Padahal dulu mereka sempat menakutkan saat era Claudio Bravo, Arturo Vidal, dan Alexis Sanchez yang membawa Chile juara Copa America 2 kali beruntun pada 2015 dan 2016. Sampai sekarang, belum ada generasi penerus yang mampu menggantikan era emas tersebut. Kesimpulannya, Piala Dunia 2026 nunjukin satu hal penting. Nama besar nggak lagi menjamin tiket ke putaran final. Sepak bola dunia makin merata, dan tanpa manajemen yang sehat, regenerasi yang jelas, serta kompetisi domestik yang kuat, bahkan raksasa sekalipun bisa tumbang sebelum sampai ke panggung terbesar.